Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia dalam acara Cangsai Bincang Santai ya. Dan kali ini bukan The Word of Merit series ya. Saya tidak ingin berbicara tentang pengalaman pernikahan seseorang, tapi tema kali ini sangat berkaitan dengan The Word of Merit series ya, yang berkaitan dengan perempuan, tentang relasi gender, tentang patriarki, tentang Madura. Karena kita kali ini akan membahas buku karya Uung Crispy. Lah, saya juga kepengen nanti nanya kenapa sih namanya Uung Crispy. Ini sebenarnya makanan atau gimana sih lah. Biar nggak lama-lama, saya kepengen langsung kenalan sama pembicaranya. Tapi sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan tentang feminisme, bahwa sampai saat ini banyak orang yang salah kaprah tentang feminisme. Kadang-kadang dari pihak laki-laki menganggap bahwa feminisme ini adalah gerakan untuk melawan laki-laki. Ada juga yang menganggap bahwa di pihak perempuan, feminisme ini adalah gerakan untuk menjadi dirinya sendiri. Benar nggak sih feminisme itu seperti itu? Dan kenapa Uung akhirnya menulis buku tentang menggugat feminisme? Ada apa dengan feminisme? Dan apa sebenarnya feminisme? Apakah jangan-jangan ini feminisme yang konsepnya dari barat bisa kita terapkan di Madura khususnya ya, atau di Indonesia secara umum, atau seperti apa? Makanya saya pengen tahu dan kepengen share karena banyak teman-teman yang kadang-kadang masih salah kaprah memahami feminisme. Banyak orang atau perempuan sendiri yang menggunakan atau berdalih sebagai gerakan feminisme dengan cara perilaku-perilaku yang seakan-akan menyimpang dari kodratnya. Nah, saya kepengen tanya nanti sama Uung, kenapa buku ini bisa muncul dan ada apa saja isinya ya, tentang buku ini. Oke, biar nggak lama-lama, saya kepengen langsung memanggil narasumber saya. Uung, monggo. Hai. Ini kenapa bisa telat? Tadi masih ada kegiatan sebentar. Ada kegiatan? Enggak. Sebenarnya Uung ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah Yayan Madura. tuh HMI, Ketua Komisariat HMI di YIN. Ya, di YIN Pamekasan. Jadi dia sebagai aktivis perempuan, organisatoris ya. Betul. Jadi sekarang tuh ada bedanya, mana politikus, mana organisatoris, mana aktivis. Apa tuh bedanya? Menurutmu apa bedanya? Kalau organisatoris itu mereka yang bergerak dalam dunia organisasi dan masih aktif ya. Kalau aktivis dia yang dalam konsep perjuangannya, tetapi bisa saja dia di dalam organisasi atau tidak. Kalau politikus itu adalah seseorang yang dia aktif dalam tatanan perjuangan secara politik, gitu ya Kak? Begitu, gak tahu. Cuma yang jelas Uung ini bisa menjadi aktivis, bisa menjadi organisatoris, dan mungkin nanti bisa menjadi seorang politikus. Kita lihat ke depannya aja gimana. Oke, ini lumayan nih. Kalau boleh tahu, kamu asli mana? Asli Waru Barat. Waru? Iya. Pantura? Iya, Pantura. Utara. Oke, dan sekarang masih kuliah di YIN. Baru aja lulus beberapa bulan. Tapi belum wisuda? Belum. Nunggu offline-nya. Kenapa sih? Memang suka ya ini ya, kita kumpul-kumpul ya merayakan daripada online ya? Kalau online tuh keluarga rasanya nggak ikut merasakan kebahagiaan. Tapi kalau offline tuh saya bisa bawa bismini, bamba, sama ikut nenek-nenek, kakek-kakek itu bisa ikut. Kenapa harus membawa mereka? Apakah memang di tempat kamu di Waru perempuan jarang ya untuk sekolah, untuk lulus sekolah S1 itu jarang? Enggak sih, kalau dulu mungkin iya, tapi kalau beberapa tahun terakhir ini sepertinya sudah mulai biasa aja ya di sana kalau lulus. Cuma tetap ada kebanggaan tersendiri kalau anaknya bisa lulus S1. Oke. Kita kembali ke buku ini ya. Ini saya luar biasa sangat mengapresiasi. Saya langsung minta nomor kontaknya ke Faridi gitu ya. Faridi minta nomor kontaknya dan dikasihnya kemarin pagi, dan langsung saya menghubungi kamu untuk membahas karena ini menarik sekali untuk memberi jawaban, karena banyak masyarakat itu yang salah kaprah tentang feminisme. Ya. Tapi sebelum saya membahas dalamnya,
Saya mau nanya ini dari awal. Ini namanya kamu Uung Crispy. Uung Crispy. Nama aslimu siapa sih? Nama aslinya Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah itu namanya bagus loh. Yeah. Kenapa kok jadi Uung dan Crispy lagi? Ini makanan ini. Jadi kalau nama Uswatun Hasanah itu memang pemberian dari orang tua. Betul. Artinya maknanya itu suri tauladan yang baik. Betul. Nah, kenapa jadi Uung ini? Dipanggilnya Uung. Ada yang panggil Uus, ada yang panggil Uswa, ada yang panggil Uung. Tapi keseringan dipanggilnya Uung sejak kelas 1 MA di Pondok Pesantren. Oke. Nah, Uung tergabung di FLP, Forum Lingkar Pena, dan di sana biasanya pasti ditanyain nama penanya apa. Bingung. Ketika bingung itu langsung muncul aja secara otodidak, ya udah nama saya Uung Crispy. Pas ditanya kenapa kok crispy? Iya, kan nama jajan kan ya Kak. Iya. Ini kayak ayam crispy kayak gitu ya. Jadi ya udah sih filosofinya cuma semoga aja kalau saya jadi penulis nanti dulu ya kan ini. Kalau saya jadi penulis nanti, saya ingin tulisan saya renyah untuk dibaca. Renyah seperti crispy. Semoga renyah. Iya benar-benar. Aku pengen kamu bisa menjelaskan kenapa kamu harus menulis tentang buku ini, menggugat feminisme. Menurutmu feminisme itu apa? Kalau kenapa kemudian saya nulis buku ini? Jadi sebenarnya berangkat dari kegelisahan hati sebagai seorang perempuan yang notabene-nya memang sejak semester 3 saya sudah sering baca buku tentang dunia feminisme. Tapi masih feminisme yang seperti Nazaruddin Umar yang masih ada jiwa-jiwa Islamnya gitu loh. Sejak itu saya tertarik. Kenapa sebelum baca kan memang udah banyak tuh ya tersebar isu kalau feminisme itu barat, feminisme itu sesat. Setelah Uung pelajari, justru banyak tokoh-tokoh feminis itu lahir dari lingkungan Islam. Contohnya kayak Fatima Mernissi, dia di Maroko dan bener-bener di tempat dimana Islam di sana itu sangat menjamur ya. Loh kan menjadi pertanyaan besar, kalau feminisme itu sesat, kenapa bisa lahir dari tokoh yang notabene-nya lahir dari Islam? Kalau Fatima Mernissi sendiri kan merasa ada ketidakadilan yang sampai menggugat hadis misoginis ketika perempuan harus di dalam, kemudian laki-lakinya bebas di luar. Dia bertanya kepada ibunya dulu, ibu kenapa kita tidak dibalik saja, perempuannya yang di luar bisa menikmati dan laki-lakinya di dalam, kan yang penting sama-sama tidak berzina gitu. Kemudian sejak itu neneknya berpesan kepada Fatima Mernissi, intinya bahasanya tuh kalau kamu ingin berjuang maka kamu itu harus punya bekal, bekalnya itu ilmu. Makanya sejak itu Fatima Mernissi mempelajari hadis-hadis sampai muncullah hadis-hadis misoginis yang ditentang oleh Fatima Mernissi. Jadi saya melihat feminisme itu kalau di dalam buku ini kan judulnya menggugat feminisme. Iya betul. Banyak orang yang berpikir kalau tulisan saya itu sangat anti feminisme, baik itu yang dari Islam atau dari Barat. Jadi pertentangannya adalah antara kanan atau kiri. Iya betul. Tapi sebenarnya saya menulis ini dalam keadaan saya di tengah, moderatnya gitu. Jadi saya melihat kalau yang saya gugat itu sebenarnya bukan persoalan ideologi feminis, karena saya berbicara tentang praktiknya. Ada praktik yang ideal, ada praktik yang tidak ideal. Karena feminisme itu kan ideologi ya, yang menghasilkan tatanan nilai, kepercayaan. Betul. Jadi bukan persoalan ideologinya lagi. Kalau memang ini ideologi tentang kesetaraan gender, artinya kan memperjuangkan hak kemanusiaan. Sebentar, aku cek suara dulu. Takutnya suaranya ini nggak kedengaran. Masuk nggak? Oke. Masuk. Jadi pertentangannya adalah antara. Oke, bagus. Saya khawatir nanti kita lagi live streaming ternyata suara tidak sampai, karena ini penting sekali ya, Wong ya. Apa namanya? Apalagi dari pihak laki-laki. Kalau mau ajeling reng bini aktif itu ya, de maah kan gitu ya. Kerja reng bini gitu. Ambisius karena kan kita memang di patriarki ya, dimana kalau perempuan itu orang yang aktif dan berspeak up gitu, berani itu. Kadang-kadang apalagi kamu sekarang jadi ketua komisariat yang dimana bawahanmu itu laki dan perempuan dan kamu menjadi ketua. Makanya kan kadang anggapannya ada. Terus aku mau nanya gini, gimana tanggapan orang tua ataupun ya orang-orang di sekitarmu gitu ya, bagaimana melihat perempuan yang aktif seperti Uung ini? Kalau secara support system terbaik dalam hidup saya itu adalah
bapak sama ibu saya. Oh, Jadi ya. memang bapak sama umi kalau masih awal-awal kuliah nggak terlalu terbuka sih, tapi sejak saya kuliah kemudian saya paham, saya mulai membuka pola komunikasi. Bapak sama umi justru ternyata sangat mendukung dan punya pemikiran yang luar biasa bagi saya. Contohnya ketika saya izin untuk mencalonkan diri, bapak justru memberikan tips-tips strategi gimana bisa menang, strategi bisa mempengaruhi orang lain agar memilih saya, agar percaya kepada saya. Terus bapak pesannya tuh seperti ini ke saya. Jadi tidak peduli kamu perempuan atau laki-laki, kalau kamu bisa kamu harus lakukan. Jadi benih pola nebeun bini atau belake, mun beun bisa lakonin gitu bahasa Maduranya. Karena kan gini, ada beberapa teman saya itu yang dia tidak begitu peduli dengan gerakan feminisme sebab di keluarganya sendiri nggak ada perbedaan gender, bahkan kalau perempuan didukung ya. Kan kadang-kadang ada keluarga yang sudah kalau yang perempuan nggak boleh, yang laki-laki boleh gitu ya misalnya ya, sehingga si perempuan ini, anak perempuan ini merasa tidak adil dan melakukan gerakan perlawanan. Tapi Uung malah didukung ya? Iya, kalau Uung dari bapak sama umi sih mendukung. Tapi kalau keluarga besar ada yang mendukung, ada yang tidak. Bahkan saya kan inginnya S1-nya kuliahnya di Jogja, tapi tidak diperbolehkan karena saya berjenis kelamin perempuan. Itu kan juga persoalan. Iya. Toh meskipun keluarga saya misalkan sangat mendukung saya untuk aktif, saya kira persoalan feminis itu bukan persoalan pribadi kan. Jadi kalau saya nyaman, belum tentu orang di sekitar saya nyaman. Kenapa saya tidak ikut memperjuangkan juga? Kalau memang itu merupakan suatu ketidakadilan. Iya. Karena di samping-samping saya, tetangga pun tidak semuanya pemikirannya terbuka. Iya, memang ada sebagian yang sangat melarang untuk melakukan sesuatu karena dia perempuan. Karena dia perempuan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh kuliah tinggi-tinggi, harus segera menikah. Ya, tidak punya target hidup. Tapi saudara ada laki-laki? Nggak ada. Saya yang tertua, punya adik satu cewek. Oh gitu. Makanya ini ya, tidak ada saingan antara antara laki-laki. Ya karena juga di keluarga saya, saya punya adik laki-laki, dan karena adik saya itu punya potensi lebih ke perempuan ya, pekerjaan perempuan, jadi masak gitu ya, dia pintar banget. Sementara saya nggak bisa masak lah. Saya nggak suka. Lah itu ayah saya itu memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, bukan karena gendernya. Berarti sudah terbuka. Sudah terbuka karena di kota. Kalau di desa kan agak lumayan susah ya. Oke. Nah, di kampus saya kepengen tahu bagaimana sih sebenarnya relasi gender antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kalau melihatnya seperti apa, Nah, ini menarik untuk dibahas ya, karena saya tidak hanya berbicara soal teori saja, tapi pernah mengalaminya juga. Jadi kalau dalam forum-forum diskusi di tataran mahasiswa, kita akan melihat mahasiswa sangat terbuka sekali persoalan gender. Jadi tidak peduli dia perempuan atau laki-laki, kalau dia bisa, rasa-rasanya akan didukung. Tetapi berbeda kalau ini sudah masuk dalam dunia praktik. Contohnya ketika politik kampus sudah akan dilaksanakan, dan saya sendiri pernah mencalonkan diri. Ketika saya mencalonkan diri, orang-orang yang pernah berdiskusi dengan saya, lingkungan yang saya kira itu berpendidikan tinggi dan sangat moderat, ketika saya maju, yang dimainkan adalah isu persoalan perempuan. Emang kamu mau dipimpin perempuan? Iya. Dia nggak bisa ngopi sampai malam, dia nggak bisa tengkar kalau ada apa-apa. Dia tuh nggak kuat. Pokoknya yang dimainkan isu bahwa saya tuh perempuan. Dan ini lagi kadang-kadang kita yang dipakai itu perempuan tuh lebih banyak main perasaan. Udah itu ada siklus menstruasi di mana hormon kita akhirnya kalau nggak stabil, itu gimana tuh akhirnya? Bisa nggak kamu itu menangani atau menghadapi kayak gitu tuh? Kalau saya sih memang di setiap pekerjaan memang selalu melihat tentang asas kesetaraan gender. Tapi kalau ketika saya dalam praktik, saya selalu meletakkan atau memposisikan diri saya secara profesional. Gimana kalau saya mencalonkan diri sebagai seorang kandidat, maka saya cara menghadapi persoalan itu juga sebagai seorang kandidat. Saya melihat peluangnya, saya melihat kelemahan saya melihat kekuatan saya, dan itu yang saya mainkan. Jadi tidak melihat sebagai perempuan, tapi sebagai kandidat harusnya begini. Termasuk ketika saat ini kan saya menjabat sebagai ketua umum. Jadi yang bukan yang dipimpin ya, anggaplah partner saya itu ada laki-laki dan perempuan. Saya tidak bisa selalu memainkan isu feminisme di sana, karena itu berkenaan dengan psikologi teman-teman nanti akan melihat bahwa saya
oh ternyata kamu menjabat sebagai ketua karena persoalan feminis gitu. Iya, Tapi iya, kita iya, juga iya. harus tetap profesional. Kita Betul, betul. posisinya sebagai seorang pemimpin, bukan Betul. seorang perempuan atau laki-laki. Betul. Posisinya kita sebagai seorang pemimpin dan kita menggunakan asas keadilan gender. Karena kita sudah paham feminisme. Lah di sekitar kamu, entah itu pertemanan atau di kampus atau di mana saja, pernah nggak kamu melihat ada sesuatu perilaku yang buat kamu itu nggak adil dalam hal gender? Kalau yang saya rasakan ketika pemilihan itu ya, Di politik ya. Kalau dalam di sosial misalnya kita ngelihat kalau orang pacaran ya, kadang-kadang perempuannya yang sering banyak bucin daripada laki-laki yang mau, sehingga itu tidak adil buat perempuan. Atau kamu melihatnya gimana? Kalau secara sosial sih, kalau dalam tataran dunia mahasiswa nggak terlalu nampak ya, nggak terlalu kelihatan, karena tidak ada satu mahasiswa dengan mahasiswa lain saling menuntut, kecuali kalau itu berkenaan relasi kayak pacaran. Biasanya memang saya melihat apa ya, overprotective, ada sebagian hubungan yang bagi saya kelihatan toksik sekali. Jadi yang laki-laki banyak menuntut tidak boleh begini, tidak boleh punya teman cowok banyak, tidak boleh goncengan, tidak boleh ini gitu. Padahal seharusnya itu masih pacaran loh ya, belum menikah. Kalau menurut saya cara mencari laki-laki, kalau memang kita ingin suatu kebebasan yang hakikatnya masih kategori baik ya, kebebasannya itu kita harus melihat dari segi penjajakan itu. Jadi laki-laki overprotective nggak? Kalau dia punya hubungan dia toksik nggak? Jangan-jangan hanya keuntungan dia aja tapi kita enggak. Saya rasa kalau dunia mahasiswa itunya aja sih. Lah makanya aku mau nanya, menurutmu perempuan itu harus gimana sih? Perempuan itu yang pertama harus sadar kalau bahasanya Najwa Shihab ya, ada pintu yang dia terbuka lebar bagi laki-laki, tapi bagi perempuan kita harus mendobraknya. Jadi kita harus sadar bahwa kita berada pada posisi yang bisa saja sangat tidak menguntungkan untuk kita. Jadi kita harus menambah kekuatan yang ekstra. Nah, kekuatan yang untuk mendobrak itu. Iya, untuk mendobrak itu, entah bekal ilmu atau passion lain yang kita geluti, kemudian itu menjadi identitas kita. Kan kayak Mbak Novi, oh dia seorang aktivis apa ya, literasi, pegiat literasi gitu. Dia misalkan penulis buku feminisme. Jadi benar-benar ada kamu, ada identitas itu. Sehingga orang bisa mengenal kita dan bisa melihat kalau ternyata dia mampu. Mungkin saja perempuan yang lain mampu. Betul. Karena kadang apa yang kita lakukan sekarang itu dampaknya ke orang di sekitar kita. Betul. Sehingga kita nggak sadar. Dan nggak harus hari ini. Bisa jadi dampaknya itu 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Betul. Khususnya buat perempuan ya. Lah, aku pengen tanya, kalau ada laki-laki yang beranggapan bahwa perempuan yang beraktivitas atau yang anggaplah yang mendobrak pintu itu dianggapnya sesuatu yang tidak bermoral gitu ya, anggaplah negatif, apa tanggapannya? Kalau buat saya setiap perjuangan itu, kalau kita pernah mendengar perjuangan itu tidak mudah, disitulah maksudnya. Jadi perjuangan tidak mudah itu bukan persoalan kita akan berkeringat, enggak, tapi kita harus kuat mental. Jadi ketika kita dalam berjuang dan isu tentang moralitas itu menyentuh kepada kita, kalau kita masih dalam posisi jalan yang benar, maka kita harus tetap lakukan. Jangan goyah sedikit pun. Jadi terus saja berjuang. Karena saya sendiri dengan sangat aktif, bahkan di Pamekasan jarang pulang ke rumah, bukan tidak sedikit yang membicarakan tak lemule cuni bini gitu. Tapi yang penting, yang utama adalah orang tua saya memahami, tahu saya komunikasi apa yang saya perjuangkan, sudah laksanakan. Karena cukup ridho orang tua bagi saya. Yang lain nggak penting lah ya. Lah, saya mau nanya begini, kan kamu tadi bilang bahwa yang penting di jalan benar, ya kan ya. Kita lanjut lah, dobrak lah langsung. Yang penting kita di jalan benar. Maksud di jalan yang benar itu apa, Om? Kalau bagi saya yang tidak keluar dari syariat Islam ya, contohnya meskipun kita menjadi mahasiswa, kita harus, kalau dari syariat Islamnya ya, kita harus benar-benar belajar. Jadi tidak selalu apa ya Kak, jadi kayak sampai masuk ke main narkoba atau kan kalau nggak kuat itu bisa aja Kak masuk dalam lingkungan itu. Jadi kayak narkoba, seks bebas, terus hal lain-lain. Kalau
kita masuk ke sini kan akhirnya jalan kita udah gak bener, Betul, secara syariat betul. udah gak bener. Yang kedua, jalan yang benar adalah jalan kepercayaan dari keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah mempercayakan kita untuk kuliah di luar, maka kita harus membanggakan mereka lewat jalur manapun. Harus dibanggakan, harus dilihat kalau nih gak sia-sia, artinya nguliahin aku keluar. Betul, gitu. Patokannya itu adalah orang tua. Kalau orang tua itu bangga, bahagia melihat anaknya, berarti perjuangan kita itu akan selalu benar, ya, jalan kita selalu benar. Lah, sekarang aku mau nanya, tadi kan dari tanggapan laki-laki atau masyarakat ya. Kalau di tanggapan perempuan kan banyak tuh, kalau kita ngelihat perilaku teman-teman perempuan ya, dia mengatasnamakan feminis gitu ya, feminis. Misalnya dia bersikap yang mungkin di luar dari di luar dari kodratnya atau di luar dari kulturnya gitu. Tadi kan Uung tetap ya yang disebut jalan benar itu tetap berada di syariat Islam atau di kulturalnya ya, masih Madura banget gitu ya, dan menjadi patokannya itu, yang menjadi tolak ukur itu adalah orang tua. Nah, banyak perempuan yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang feminis, tapi dia justru menyakiti hati orang tuanya atau keluar dari kultur Madura, agak ke barat-baratan lah istilahnya ya. Sampai misalnya ini persoalan lain sih, tapi kan ada yang akhirnya melepas jilbab hanya karena atas nama feminisme, bukan karena memang dari dirinya gitu loh. Kenapa lepas jilbab? Karena saya feminis gitu loh. Itu gimana sih menurutmu? Nah, itu dia yang saya bahas di sini, menggugat feminisme. Betul. Jadi di sini tuh ada 3 golongan yang melihat feminisme. Yang pertama itu adalah melihat bahwa feminisme sebagai cermin ajaib. Cermin ajaib? Maksudnya gimana, Om? Jadi ketika kita mengenal feminisme, misalkan saya mengenal feminisme, maka apapun yang persoalan tentang feminisme, saya akan tunduk dan patuh. Saya akan melihat bahwa feminisme adalah sebebas-bebasnya saya berekspresi. Jadi meskipun itu bukan diri saya, sebenarnya saya tidak suka untuk membuka hijab, tapi karena saya feminis, saya membuka hijab. Jadi itu maksudnya, kita tunduk terhadap ideologi ini tanpa memandang apa kira-kira sikap dan nilai yang cocok bagi diri kita. Jadi yang penting bebas saja. Menganggap bahwa feminisme adalah kelompok kebebasan. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yang tidak menerima feminisme hanya karena dia dari barat. Feminisme enggak, sesat, enggak mau. Ada pure gitu loh. Ada tuh yang kayak gitu. Sudah enggak mau karena dari barat. Kalau bahasanya itu apa ya, kalau orang-orang Islam Puritan tuh ya liberal ya. Iya, liberal. Kalau gelombang yang ketiga, bukan gelombang ya, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang melihat bahwa feminisme itu bukan sebagai produk. Memang dia lahirnya dari barat, tapi dia bukan sebagai produk, tapi sebagai ideologi. Nah, ideologi ini yang akan nantinya menghasilkan tatanan nilai kehidupan. Ketika ini berupa tatanan nilai dan itu sudah masuk dalam perilaku kita, dalam sikap kita, maka waktunya kita melihat kalau feminisme ini memberikan dampak yang positif. Betul. Jadi perjuangan para feminis itu kan macam-macam ya. Kalau gelombang pertama itu memperjuangkan tentang perempuan itu bisa di luar, jadi gak harus jadi ibu rumah tangga terus. Kemudian upah kerja yang seharusnya kalau jam kerjanya sama, upahnya harus sama. Terus gelombang yang kedua kemudian bergerak dalam hak politik untuk bisa memilih ya. Betul. Baru gelombang ketiga ini tentang kebebasan dirinya. Jadi perempuan boleh memilih dia mau hamil atau tidak. Muncullah banyak kelompok pro lesbian, LGBT dan lain-lain gitu. Bahkan meskipun kritikan itu tidak dari luar orang yang menggugat feminis, yang tidak mau feminis, dari tokoh feminisnya pun itu sering ada percekcokan di sana. Betul. Karena ini bersifat apa? Ini namanya ideologi ya, selalu berkembang tatanan nilainya. Jadi dalam praktik feminismenya pun banyak tokoh yang saling berkesinambungan. Contohnya kayak Betty Friedan. Betty Friedan tuh mengatakan kalau perjuangan seorang feminis tuh sangat kompleks sekali. Jadi ketidakmampuan perempuan itu bukan hanya persoalan laki-laki itu bukan musuh, bisa saja musuhnya ada diri kita sendiri. Betul. Yang menganggap bahwa diri kita lemah, kita udah dalam
kondisi patriarki, ya udah patriarki aja gitu, tanpa berusaha. Nah itu Betty Friedan itu tokoh feminis dari barat. Betul. Belum lagi Fatima Mernissi, belum lagi Kartini. Kalau yang cowok ada Nazaruddin Umar, Nawal El-Syadawi. Jadi kalau dalam pergulatan ideologinya saja itu masih berdinamika, masih banyak pro kontranya. Kenapa kemudian kita memandang ideologi ini secara tidak adil? Iya, dan langsung diambilnya secara saklek. Padahal saklek, di dalamnya masih banyak berdialek ya. Sehingga yang saya gugat sebenarnya di sini dari 3 kelompok itu adalah kalau dia menolak misalkan, seharusnya dia menolak juga secara objektif. Tidak karena dia laki-laki atau tidak karena dia perempuan, tapi memandang ini sebagai ideologi. Betul. Kemudian yang kedua, kalau memandang bahwa feminisme itu melahirkan tatanan nilai yang baik, maka dia harus memilah mana pemikir-pemikir dari tokoh feminis yang kira-kira cocok dengan kulturnya, yang kira-kira cocok dengan dirinya sendiri. Betul. Karena feminisme itu tidak membuat kita menjadi diri orang lain. Iya. Kemudian yang ketiga yang saya gugat adalah feminisme itu tidak membuat perempuan keluar dari apa yang dia sukai, bahkan meskipun itu memasak dan bersih-bersih. Jadi jangan karena kita feminis kita nggak mau masak, nggak mau bersih-bersih. Kalau di event organizer tuh nggak mau jadi konsumsi gitu. Kalau memang kita suka di sana, yaudah passionnya kita di sana. Betul. Sekali suka masak, kamu harus gimana jadi ahli masak, jadi chef atau apa gitu. Ya, sama juga teman-teman saya yang dia mengaku sebagai feminis tidak mau make up. Tidak mau dandan. Kenapa? Karena kita kayaknya terdominasi menjadi terintimidasi sama kapitalis, iklan-iklan. Padahal kita make up itu bukan karena kita menjadi orang yang terintimidasi, tapi karena kita memang kepengen make up, ya nggak sih? Suka gitu. Memang suka. Jadi menunjukkan bahwa kita ini perempuan. Lah, ini